Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing lagi, termasuk untuk berbagi firman Tuhan yang saya baca ya. Sekalipun tidak mudah ya bagi kita yang punya yang diberikan kesempatan untuk berbagi, bahkan seperti beberapa sahabat setia yang juga berbagi firman di komunitasnya, di gereja lokalnya gitu ya, pasti rasakan apa yang saya rasakan juga gitu ya, karena tidak selalu mudah untuk berbagi ya, tidak selalu mudah untuk berbagi karena beberapa hal ya. Salah satunya adalah kita ini berhadapan dengan kekuatan spiritual ya. Saya tidak sedang melebih-lebihkan di sini tentunya, tetapi kita harus sadar bahwa lawan kita, musuh kita, si jahat, berusaha untuk melemahkan, untuk menghentikan ya, mendakwa, mengintimidasi kita. Lalu diri kita juga gitu ya, diri kita yang kita harus topang kan. Kalau kita mau berbagi kepada orang lain, itu tidak semata-mata berbagi kata-kata, tetapi berbagi spirit ya, berbagi atmosfer ya. Makanya kalau kita perhatikan di luar sana gitu ya, ada orang-orang yang memang pengen tampil gitu ya. Saya itu udah sampaikan berkali-kali, sebetulnya kalau bisa memilih, saya nggak pengen juga tampil seperti ini gitu ya, sebab nggak punya sifat seperti banci tampil yang pengen muncul, pengen membuatkan video seperti ini. Nggak pengen. Saya lebih nyaman di belakang layar sebetulnya. Saya menikmati ketika berlutut untuk mendoakan orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya layani, berdoa untuk banyak hal gitu ya. Saya lebih nyaman sebetulnya seperti itu, tetapi kita kan tidak bisa memilih ya. Ada juga saya tonton ya video tadi malam, dan juga nanti saya akan bagikan pada kolom deskripsi gitu ya. Dia juga mengakui bahwa gak selalu mudah untuk berbagi apa yang didapatkan dari firman Tuhan gitu ya. Dia bahkan merasa seperti dipaksa oleh Tuhan untuk sampaikan gitu ya, karena dia gak selalu mudah untuk melakukannya gitu ya. Tetapi orang yang sungguh sadar fakta yang tadi bahwa saya harus terus maju untuk memberitakan Injil, Paulus juga pasti rasakan itu. Orang-orang yang dilayaninya pasti juga rasakan banyak pertentangan dari penguasa ya, dari roh-roh teritorial untuk berusaha melemahkan kita, membuat kita tidak bersemangat, membuat kita menjadi fokus pada diri kita sendiri. Nah, padahal itu adalah sikap yang salah gitu ya. Saya juga rasakan itu, bagaimana juga harus membagi atmosfer lewat video gitu. Nah, karena tadi saya katakan bukan cuma berbagi kata-kata, berbagi firman, tapi sungguh-sungguh harus disertai dengan kuasa gitu ya. Harus ada transfer spirit yang akan menguatkan orang-orang yang mendengarkannya ya. Makanya ada tidak sedikit ya orang-orang di media sosial sekarang, baik sih ketika
memang niatnya melayani. Tetapi kalau seperti komentar salah seorang pada akun pribadi saya gitu ya, ada orang-orang yang pengen dipuji, pengen tampil. Bahkan lebih berbahayanya adalah ketika dia tidak lagi bisa menahan dorongan di dalam hatinya, seperti dorongan yang dimiliki oleh Lucifer gitu ya, butuh pengakuan gitu ya, butuh pengen tampil, pengen diakui gitu ya. Maka dia akan lakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan cara-cara yang benar gitu ya. Ini di awal ini saya cerita dulu, tapi saya yakin bermanfaat kalau kita sudah satu pikiran, punya hati yang sama gitu ya. Maka ngobrol-ngobrol seperti ini pun sebetulnya bermanfaat gitu ya. Nah, jadi banyak sekali orang-orang di sosial media yang berbagi ya penglihatan, nubuatan, termasuk mimpi gitu ya. Nah, memang nubuatan, penglihatan, dan mimpi itu ada di dalam firman Tuhan. Tapi saya bisa gambarkan mungkin tidak terlalu tepat ya. Dasarnya itu kan, pondasinya itu kan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan. Nah, terus ada diatur satu tentang mimpi, tentang penglihatan, tentang nubuatan gitu ya. Tapi itu kan hanya satu-satu yang diatur dalam firman Tuhan. Tapi tidak menjadi pondasi dalam fondasi utama dalam pemberitaan kebenaran gitu ya, pelayanan rohani. Nah, saya sangat tertarik dan setuju dengan apa yang dibagikan oleh senior pastor dari gereja yang saya rekomendasikan gitu ya, bahwa sekalipun beliau sudah sekolah teologi ya, sudah punya pengetahuan yang mumpuni, punya pengalaman yang cukup dalam firman Tuhan, bahkan punya karunia ya, karunia kesembuhan mujizat, lagi punya kesaksian pribadi tentang penglihatan neraka gitu ya. Tapi beliau tidak mendasarkan itu di dalam pelayanan. Nah, itu sebagai suplemen saja untuk melengkapi pelayanan beliau gitu ya. Tetapi yang paling utama yang dibahas yaitu adalah firman Tuhan. Ya, pemberitaan firman Tuhan digali ketika firman Tuhan digali ketika pengajaran, dan juga berbagi apa yang didapatkan dari firman Tuhan. Di waktu-waktu yang lalu juga saya bagikan bahkan seorang master teologi yang juga punya karunia untuk mengajar. Beliau berangkat dari pembacaan firman Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pondasinya adalah firman Tuhan. Nah, makanya ya saya juga berkata-kata berbagi hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan ide kepada orang ya. Sama seperti yang tadi kan saya katakan, senior pastor ini berkata bahwa semua itu harus datang dari firman Tuhan, gak kebalik seperti banyak orang sekarang di media sosial. Katanya dia punya penglihatan, katanya dia punya pesan roh gitu ya, nubuatan atau mimpi, lalu dicari ayat-ayat yang mendukung. Nah, itu kebalik banget. Nah, yang benar adalah orang menyampaikan sesuatu dari pergaulan dengan firman Tuhan. Jadi pondasi pengertian, pengenalannya dengan kebenaran itu harus kuat dulu. Jadi jangan dibalik ya. Saya masih ingat dulu
ketika dulu tahun 2016 ya, udah 8 tahunan yang lalu, ketika pertama sekali saya diserang oleh salah seorang, ya orang ini rasanya aktif ya, aktivis, bahkan pelayan mungkin di salah satu gereja lokal yang tradisi gitu ya. Untuk menyerang diri saya dicari ayat-ayat firman Tuhan, dan itu bahkan tidak sesuai konteks gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu praktek-praktek banyak orang sekarang melayani di media sosial. Senang sebetulnya kita banyak orang yang bangkit melayani, tapi kalau dengan cara yang salah kan jadinya tidak menuntun orang ke dalam kebenaran gitu ya. Jadi yang benar adalah orang harus tahu, punya dasar firman Tuhan yang kuat dulu, punya pengertian, punya pemahaman yang baik. Ini rada pilek, sorry. Lalu kemudian dia dapatkan rema, dia dapatkan sesuatu, lalu dibagi dalam pelayanannya. Hal-hal seperti mimpi, penglihatan, dan nubuatan itu boleh masuk, atau bahkan kesaksian itu sebagai tambahan, tapi bukan itu yang utama gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan ada orang-orang yang tadi saya katakan senang ketika bangkit orang yang melayani Tuhan, tapi menjadi prihatin ketika caranya salah. Ya mungkin dia udah cukup tahu firman, lalu dibagilah penglihatan, nubuatan atau mimpi, lalu dicari dasar firmannya. Itu akan berbeda. Itu akan berbeda. Yang datang dari firman Tuhan, yang datang dari persekutuan dengan firman Tuhan, sekalipun kata-katanya sederhana, itu berbeda. There is a power yang mengikuti pemberitaan karena dari firman. Karena apa? Firman itu berkuasa. Dan setiap pemberitaan firman itu disertai dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi yang gak kayak ngelantur, atau seperti orang yang apa ya namanya istilahnya, bukan cuma kayak kelihatan ngantur atau ngarang-ngarang gitu ya, lalu dicocok-cocokin. Nah itu nggak menuntun orang pada kedewasaan rohani. Makanya salah seorang yang bergabung di penjangkauan ya, nah saudara ini aktif melayani doa di TikTok gitu ya. Nah ya mungkin merasa dirinya itu dekat dengan saya gitu ya, jadi cukup sering inbox saya kesaksian tentang pelayanannya gitu ya. Ada banyak orang yang online ketika acara doa yang diadakan secara online, secara live gitu ya. Ada beberapa yang didoakan. Saya selalu bilang sama dia, tetap ajak mereka untuk bergabung di WA, karena orang harus hidup dalam firman Tuhan gitu ya. Nah, saya sampaikan pada dia untuk hidup dalam firman Tuhan. Jangan cuma punya mentalitas didoakan, saling mendoakan itu baik, dan itu ada firman, tapi jangan sampai kita bertumbuh di dalam kekristenan yang cuma pengen didoakan. Nah, semua itu harus didasarkan pada firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita harus waspada. Jadi jangan asal terima. Kalau saya sih tahu ini datang dari persekutuan dari firman, bagikan firman, atau itu kan karakternya si Lucifer kan gitu, ingin menyamai yang maha tinggi. Ketika mungkin Lucifer lihat bagaimana kemuliaan Allah, dia ingin keagungannya, dia ingin menyamai. Itu kan roh Lucifer yang ingin tampil, ingin mengatasi yang maha tinggi, ingin menyamai, pengen dipuji. Itu roh kesombongan. Nah, buat apa lakukan itu semuanya tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan? Makanya tadi saya katakan tidak kurang mulianya ketika kita yang udah dibentuk dalam pelayanan ini, kemudian udah tahu kita itu sudah terbiasa berdoa, tidak kurang mulianya ketika kita berlutut untuk orang-orang yang kita kasihi dan juga yang ada di komunitas kita. Bahkan saya sekarang buat lagi dengan akun baru itu, jadi saya bagi ke grup-grup. Itu yang saya lakukan dulu gitu ya.
Lalu yang respons posting itu perlahan saya tambahkan mereka di akun itu. Nanti lanjutannya adalah saya undang mereka untuk membaca firman Tuhan. Untuk hubungi tim admin, saya akan bagikan nomor-nomor WA tim admin untuk mereka bergabung di penjangkauan. Dan ada banyak hal yang saya evaluasi gitu ya. Mengingat kondisinya sekarang, mungkin ke depan ya saya pelan-pelan tuntun mereka adalah membaca firman Tuhan. Entah itu minimal 1 perikop saja, nggak usah 1 pasal. Kalau orang itu udah punya kerinduan, bahkan bisa akan lakukan lebih. Ya, kemudian mengajak mereka untuk memiliki jam-jam saat teduh yang konsisten, sekalipun itu cuma 5 menit, atau sekalipun itu cuma menyembah Tuhan. Yang penting awalnya dulu adalah mereka bersedia untuk membaca firman Tuhan, walaupun cuma 1 judul. Lalu mengatur waktu mereka bahwa dalam satu hari mereka harus berdoa minimal sekali saat teduh pagi. Tapi normalnya sih pagi dan malam. Mereka membangun persekutuan dengan Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh maka tidak perlu didorong-dorong untuk melakukan 1 pasal. Mereka yang sungguh-sungguh nggak perlu didorong-dorong untuk bahkan berdoa 1 jam. Mereka yang sungguh-sungguh nggak perlu didorong-dorong, dipaksa-paksa untuk menghafal firman, karena itu akan datang dari dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang saya evaluasi, termasuk untuk anak-anak di sini ya. Kemarin saya bilang pada mereka, ini udah 1 tahun, tapi ya bersyukur mereka sudah ada yang bertumbuh. Tapi supaya lebih lagi, saya kasih tahu ke mereka pasal 1 perikop aja, 1 perikop, tapi berusaha untuk seperti recall, untuk meditasi firman itu, terus ingat apa yang dibaca tadi. Itu akan membuat pertumbuhan lebih baik lagi dalam kehidupan mereka. Nah, itu nggak boleh ditinggalkan. Nah, orang yang bertumbuh dalam firman Tuhan itu akan bisa bedakan pengajaran dari Tuhan atau tidak. Ini pelayanan ini dari Tuhan apa enggak, itu bisa dibedakan. Tapi memang prihatinnya adalah seperti firman Tuhan, kebanyakan orang itu nggak suka membaca firman Tuhan. Makanya tetap akan ada pelanggan, orang-orang yang sukanya itu judul-judul video yang mengundang penasaran, ya seperti yang saya katakan beberapa kali. Terus yang ngeroh-ngeroh, yang sukanya itu cuma didoakan kayak tadi, sukanya itu cuma penglihatan mimpi dan nubuatan gitu ya. Yang sukanya menikmati itu akan lebih banyak ya. Jadi kalau orang udah salah motivasi dalam melayani, maka dia merasa senang aja ketika mungkin videonya diklik oleh banyak orang gitu ya. Kalau saya bukan itu yang saya cari. Saya juga katakan pada anak-anak ini, dan itu saya memiliki konsistensi dengan itu karena itu datang dari hati, bukan soal jumlahnya ya, tetapi bagaimana apa yang saya bagikan itu mengubahkan orang yang menyaksikannya. Sebab sukacita saya bukan di jumlah klik, bukan kelihatannya orang memuji di sanjung-sanjung, enggak. Tapi bagaimana lewat hidup saya orang diubahkan. Makanya ketika saya katakan tadi, mulai lagi ada akun yang khusus menjangkau, tambahkan mereka yang respons posting itu, nanti secara berkala saya katakan pada mereka, yuk bergabung di grup WA untuk pemuritan, kita membaca kitab, hubungi nomor-nomor tim admin TRC gitu ya. Bagi saya itu sukacita, karena sukacita saya adalah ketika orang yang tadinya itu gak baca firman mulai mau baca firman, lalu yang tadinya gak mau berdoa mulai berdoa, dilanjutkan dengan perubahan karakter. Itu yang saya suka, membuat saya sukacita, bukan jumlah klik, apalagi disanjung-sanjung, kelihatannya itu dikenal, enggak. Sungguhan itu yang saya cari. Makanya tidak pernah berhenti, karena itu sudah menjadi
motivasi yang datang dari hati gitu ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan di awal video ini. Lalu lanjutannya adalah kemarin kan ada salah seorang sahabat setia gitu ya, yang mamanya sedang dirawat di rumah sakit ya. Ketika saya perhatikan bagaimana wajah ibu itu sudah lesu gitu ya, saya dapat pelajaran. Makanya firman Tuhan katakan kan lebih baik kita berada di rumah duka. Karena ketika kita di rumah duka, kita bisa menyadari, mengingatkan kita tentang air hidup. Lalu ketika lihat ibu itu lesu, bahwa kita menyadari kalau sudah semakin insyaf sih, apalagi sudah menginjak umur 40, mestinya rasakan usia kita itu sudah semakin dekat kepada pada seperti timeline gitu ya, seperti bukan timeline, seperti deadline atau ujung daripada, kan semakin hari kita jatah hidup kita semakin berkurang. Demikian juga kekuatan kita semakin merosot. Nah, itu membuat saya itu semakin hari semakin ingatin diri, apalagi kalau capek ya, bahwa gak ada lagi yang dikejar dalam hidup ini selain mempersiapkan hati dan hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Saya baca di Ibrani 11 ayat 5. Dikatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, saya juga sampaikan kepada anak-anak termasuk kita, salah satu peristiwa besar yang paling dinantikan adalah pengangkatan saat ini. Dan ini jelas sekali secara sederhana katakan bahwa sebelum Henokh terangkat, dia memperoleh kesaksian bahwa hidupnya berkenan kepada Allah. Nah, jadi di hari-hari saya ini, apalagi tadi saya sudah katakan udah usia 40, pasti grafik kekuatan kita juga udah menurun. Yang tadi mungkin memuncak sampai let's say 30 tahun. Kemudian curve-nya itu mulai menurun pelan-pelan. Tidak lagi seperti dulu. Sudah harusnya kita lebih insyaf, lebih sungguh-sungguh untuk mempersembahkan hidup yang berkenan setiap hari kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan kalau kita selalu mengucap syukur, mendoakan orang, itu yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tidak lagi cari seperti tadi saya katakan pengakuan orang. No. Makanya saya juga lakukan penginjilan lewat media sosial yang sangat mudah. Kita nggak harus pergi ke rumah orang, kita nggak harus datangi orang ke kota lain. Media sosial juga sudah terbukti bisa mengubahkan orang yang memang kalau itu orangnya. Itu yang saya kerjakan sekarang, mendoakan. Saya juga bilang sama anak-anak ketika ketemu, saya bersyafaat buat mereka. Ketika saya lihat mereka belum terlalu memuaskan dalam hal pertumbuhan rohani, tapi saya mau melihat dengan iman dan saya mendoakan mereka. Itu yang sungguh-sungguh saya mau kerjakan di dalam hidup gitu ya. Bagaimana hidup kita ini didapati berkenan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang saya mau sampaikan lewat video ini. Miliki prinsip ini, ingatkan diri bagaimana every single day I have to please the Lord with everything I do. Dengan apapun yang saya kerjakan, habiri tahta kasih karunia-Nya. Ya, nanti juga pada video ini saya akan bagikan 2 link yang merupakan konfirmasi pesan yang sama gitu ya. Kita ini bahkan nanti ke depan lagi akan lebih sukar lagi kehidupan. Itu Alkitab ya, ada dalam firman.
ya. Dan tujuannya ini sebetulnya untuk membuat orang Kristen itu untuk bangun, ya, untuk membangunkan gerejanya supaya bukan untuk dengerin video-video yang mimpi, penglihatan, nubuatan, yang pesan roh, bukan, tapi untuk build personal relationship dengan Tuhan, untuk mereka datang lagi menghampiri Tuhan, untuk membangun persekutuan, berdoa, memuji Tuhan, duduk kembali di dalam hadiratnya. Itu yang paling utama. Makanya kalau melayani itu harus datang dari persekutuan Tuhan dengan Tuhan. Jadi kalau pengertian seseorang terhadap firman, pondasi, ya, terhadap pondasi yaitu firman Tuhan, itu aja udah berantakan, ya pasti kelanjutannya juga berantakan. Makanya saya langsung bisa kenalin. Saya nggak mudah mengikuti orang di media sosial. Track record kita itu sangat menentukan. Ya, kalau firman Tuhan aja dia nggak pahami, bahkan dia salah jalan dalam memahami kebenaran, lalu dia melayani dengan pesan roh lah, nubuatan, mimpi, penglihatan atau apapun, itu pasti langsung saya anggap sampah. Nggak perlu saya menyaksikan seperti itu. Kita harus filter apa yang kita harus dengerin, ya. Jadi jangan cuma hanya membangkitkan perasaan, apalagi ketakutan gitu ya, nggak membawa keuntungan bagi diri saya gitu ya. Jadi ya prihatin sih ketika orang udah nggak sadar, dia udah ditunggangi oleh spirit yang sama dengan Lucifer, butuh pengakuan, nggak punya tujuan yang panggilannya dari Tuhan, itu bisa-bisa semakin tersesat, ya. Makanya di video ini, ya, ketika kemarin kan saya sudah bagikan tadi, ketika lihat ibu itu, kita harusnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih fokus pada kebenaran. Nah, saya juga rasakan kedekatan ketika memang itu yang kita bangun di komunitas ini gitu ya. Ketika merasakan sehati, sepikir, seperasaan, itu yang terbangun di komunitas ini gitu ya. Saya juga tiba-tiba rasakan kasih ya untuk kita yang di sini, karena itu yang terbangun. Ya, memang di waktu yang lalu ketika berbicara, membagikan firman Tuhan perihal penyesatan, kan ada luapan emosi, marah gitu ya. Itu sebetulnya wajar saja kalau kita memahami surat-surat Paulus ya, yang marah ketika ada penyesatan, bahkan sampai dia pakai istilah hewan loh untuk penyesat-penyesat itu. Atau contoh ketika orang tua kaget lihat anaknya, kok kamu menyimpang, misalnya jatuh dalam pergaulan yang salah, narkoba atau rokok atau kenakalan remaja yang lain, sementara orang tua udah berusaha untuk didik anaknya dengan baik, tapi menyimpang itu kan akan mendatangkan kekecewaan. Nah, kurang lebih itu yang sebetulnya saya rasakan di waktu-waktu yang lalu gitu ya, ketika bagikan tentang penyesatan. Tapi sebetulnya itu tujuannya untuk menuntun kepada kebenaran. Tapi ketika kemarin saya rasakan kedekatan antara kita, saya pikir cukup gitu ya. Tapi kalau ke depan saya berbagi lagi tentang keesaan Tuhan Yesus, ya, tentang penyesatan, itu bukan berarti menyerah, tapi lebih lagi membekali orang-orang yang stay dengan kita di dalam pelayanan. Berharap sih yang stay sekarang, yang tadinya sempat terkontaminasi, sempat tercemar, menyadari ya bahwa ternyata saya mengagungkan sosok ini juga nggak membawa saya kepada kedekatan dengan Tuhan. Nah, hidup ini penuh dengan pembelajaran.
kemarin juga saya katakan Tuhan itu baik hati. Kalau kita datang sama Tuhan minta ampun, Tuhan saya sudah salah selama ini. Nah sekarang kita mau kembali lagi pada firman, Tuhan tetap menyambut kita gitu ya. Jadi saya pun kalau nanti saya bagikan lagi tentang penyesatan, bukan lagi seperti mencubit karena pernah salah di waktu yang lalu kepada orang-orang sahabat-sahabat yang stay sekarang gitu ya, tapi lebih pada membekali. Kan kadang-kadang kita baca firman Tuhan tapi kok ke kita itu nggak dikasih pengertian. Nah tugas saya untuk memberikan pengajaran atau berbagi rema untuk meneguhkan kita, dan juga mungkin orang di luar sana yang juga hampir tersesat ya. Juga beberapa orang yang tempoh hari kan saya katakan suka bertanya kepada saya gitu ya. Nah kalau memang kita saksikan ada orang yang tersesat, ya memang kita ya kalau sadar kita akan bisa lihat hari-hari, oh ini ya namanya ya Tuhan itu menggenapi firman-Nya gitu ya. Akan ada orang yang dicuri firman yang dibagikan dari dirinya, akan ada orang yang murtad, ada orang yang jatuh dalam kesombongan. Oh ternyata ada yang disesatkan ya. Itu buat kita berjaga-jaga ya. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Ada memang beberapa orang yang memang akan terus bablas ya, karena hatinya itu kecondongan hatinya itu sudah lebih kepada ya mencondongkan hatinya dan memberikan telinganya kepada penyesatan. Itu akan ada. Dan juga fakta bahwa nggak semua orang Kristen itu tidak semuanya selamat, itu ada dalam firman dan kita akan menyaksikan itu. Nah karena itu saya mau kasih tahu kita ya, kembali kepada firman Tuhan. Ya mungkin juga seperti yang saya katakan tadi, saya mulai menjangkau di akun itu, saya sangat menikmatinya. Selama saya ada sehat, saya akan lakukan itu, dan sukacita buat saya adalah ketika orang udah baca firman. Soal nanti orang itu setia itu bukan urusan kita ya. Sama seperti misalnya kalau lihat orang udah tahu firman Tuhan kok sesat ya, bukan berarti kita jadi nggak baca firman. Itu kan keputusan orang itu kemudian selanjutnya gitu ya. Ya kemudian bagaimana melanjutkan kerohaniannya. Terus misalnya saya rindu termasuk anak-anak ini, kalian harus mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Ada juga yang mengalami kepenuhan Roh Kudus kacau, tersesat. Terus apakah kemudian kita jadi nggak merindukan kepenuhan Roh Kudus gitu ya? Harus. Tapi kita nggak boleh pengaruh dengan buah-buah orang di luar sana gitu ya. Jadi yuk kembali lagi pada kebenaran. Ke depan kalau saya bagikan tentang penyesatan, jangan merasa tersinggung lagi karena merasa tercubit, karena itu adalah tugas saya sebagai guru di dalam komunitas ini untuk memberikan pencerahan kepada kita ya. Dan teruslah bangun kedekatan di komunitas kita, kembali kepada firman Tuhan. Jangan cuma hanya mimpi, penglihatan, pesan roh yang kadang sambung-sambung gitu ya. Saya juga berdoa sih untuk kita punya the spirit of discernment untuk membedakan roh gitu ya. Saya begitu gampangnya untuk tahu, oh ini tuh cuma mau pengakuan, pengen melayani, jadi kayak ada perasaan di dalam dirinya tuh pengen tampil, butuh diakui gitu ya. Kasihan. Dan kita memang harus, firman Tuhan itu nggak mungkin gagal. Kita akan menyaksikan namanya kita masuk pada kesukaran, adanya pengangkatan, ada orang tersesat, ada yang murtad, ada yang jatuh dalam kesombongan, itu kita akan lihat. Makanya saya akan jaga setiap orang yang Tuhan percayakan selagi mereka mau untuk tuntun ke dalam kebenaran ya. Mulai sekarang kembali kepada kebenaran. Oh yang tadi saya katakan bahwa nggak apa-apa cuma satu perikop dulu ya. Kalau saya kan udah bilang di waktu yang lalu 1-2 perikop dulu. Kalau perikopnya terlalu pendek ya mungkin 2 perikop gitu ya. Saya renungkan, oh apa yang saya baca ya. Saya juga bagian itu di rekaman anak-anak. Apa yang saya baca? Oh ya,
bagaimana Henok itu didapati berkenan. Kemudian juga Paulus ingatin, dalam masa kesesakan ini, don't be despair, jangan putus asa. Kamu harus lihat keteladanan Yesus yang dia tekun menanggung segala bantahan, gitu ya. Belajar dari situ. Walaupun kita nggak menghafal seperti dulu, ya, tapi kita berusaha untuk seperti recall, untuk ingat-ingat lagi apa sih pelajaran hari ini dari firman Tuhan. Nah, itu akan membuat kita membangun pondasi kerohanian kita menjadi kokoh, gitu ya. Jadi nggak apa-apa seperti memulai lagi. Anggap bagi yang kita sempat goyah ya, anggap kesalahan kemarin itu sebagai pelajaran yang berharga dan jangan lakukan itu lagi, gitu ya. Dan nanti setelah mendengarkan video sharing sederhana ini, dengerin video itu dua konfirmasi yang bersama, bahwa saya juga rasakan itu ya. Walaupun kadang-kadang kita rasakan Tuhan itu seperti tinggalin kita, sesungguhnya enggak. Tuhan sedang uji siapa yang tetap kuat, siapa yang tetap teguh di dalam Dia, siapa yang malah seperti kebanyakan orang malah menjauh daripada Tuhan. Nah, kiranya apa yang disampaikan dalam video itu juga menjadi peringatan buat kita untuk selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga, membangun persekutuan dengan Tuhan itu lebih penting daripada melayani. Ya, seperti yang saya katakan tadi kan, kalau bisa sih nggak usah melayani kayak gini-gini. Tapi kalau udah tugas, Paulus bilang celaka saya kalau saya nggak memberitakan Injil. Ya, saya nggak mau sia-siakan waktu hidup saya tanpa memberitakan Injil. Ya, saya nggak mau, walaupun saya pribadi beberapa kali mengalami mimpi ketemu Yesus, saya nggak jadikan itu kan bahan daripada pemberitaan Injil saya, karena itu hanya bagian kecil saja, mungkin untuk memotivasi diri kita. Tadi saya katakan hamba Tuhan itu nggak pernah seperti kemana-mana kesaksian tentang neraka saja, enggak, karena orang nggak bertumbuh daripada mimpi, penglihatan. No. Orang harus datang kepada firman. Makanya ketika dulu kan Tuhan memanggil bangsa Israel keluar, apa yang dikasih dulu kepada Musa? Kitabnya, firmannya. Firman ini sampai ditulis oleh ilham Roh Kudus, ini dulu yang kita harus bertumbuh, bukan yang lain-lain, gitu ya. Ya, berharap kita semuanya kembali kepada firman, ya, kita terus menjangkau, ya, nikmati saja. Ya, kalau ketika dibatasi oleh, ya saya juga rasakan sih, dibatasi oleh grup-grup gitu ya. Nah, lakukan seperti yang tadi, buat akun pribadi untuk menjangkau. Jadilah terus melayani, lakukan senyaman mungkin. Nanti muat di situ undangan untuk bergabung dalam pemerintahan. Kita bawa sama-sama ke grup WA. Nah, itu adalah hal yang tidak dimiliki oleh banyak grup ya. Sampai sekarang dari 9 tahun yang lalu saya perhatikan postingannya itu adalah postingan yang tidak cukup nutrisi yang mendewasakan orang pada pembahasan firman Tuhan. Ya cuma posting-posting gitu aja. Makanya sangat memprihatinkan. Nah, tetap bersemangat untuk lakukan hal yang sama, karena kesaksian saya kenapa kita banyak berubah itu karena tadi dia udah mau baca firman, datang berdoa gitu ya. Itu yang kita kerjakan di dalam pelayanan ini. Nah, kiranya pesan sharing ini bisa membangkitkan kita. Oh ya, satu lagi tentang puasa gitu ya, itu juga perlu dilakukan. Makanya bersyukur saya sudah berbagi pada kita tentang pentingnya membiasakan diri dengan intermittent fasting ya. Puasa berinterval itu dengan skip breakfast itu membuat kita mudah untuk melakukan puasa. Dia itu baik bagi kerohanian, baik juga untuk kesehatan. Jadi kayak sekarang kita masa-masa puasa, ya kalau memang tidak bisa puasa total gitu ya,
intermittent fasting sampai mungkin lebih lama, mungkin jam 3, jam 4, itu kan sebenarnya tujuan kita untuk menunjukkan kesungguhan kita kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan berpantang. Sama seperti puasa Daniel juga oke-oke aja, berpantang dari makanan-makanan yang lezat, ya. Saya bersyukur sekali udah biasakan diri. Saya hanya butuh kopi pahit sih, untuk bukan ya, menikmati kopi pahit juga sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu menyenangkan seperti menikmati minuman coklat gitu ya, apalagi kan nggak pakai gula. Tapi setelah minum kopi pahit mungkin satu small cup gitu, itu bisa memacu adrenalin, karena ada kafein ya kan, membantu untuk membesarkan fokus, membangkitkan semangat. Itu doang gitu sih, bukannya jadi hambanya kopi yang kenikmatannya enggak. Saya cuma pengen dapat benefitnya, bisa buat saya lebih fokus, lebih cheer up, lebih bersemangat, lebih membangkitkan semangat saya. Itu aja sih yang saya dapat. Pagi saya berpantang untuk makanan-makanan yang lezat, bahkan sehari-hari ya saya nggak nikmati makanan-makanan manis, makanan-makanan segala jenis breakfast yang dulu saya nikmati, seperti yang dinikmati banyak orang sekarang. Itu baik untuk kesehatan kok ya. Udah biasa berpantang, jadi lebih fokus untuk menunjukkan diri di hadapan Tuhan. Lord, I rely on you. Saya menggantungkan diri, mempercayakan diri, hidup kepadamu, dan banyak baca firman, banyak bahasa roh. Itu yang membuat saya sampai saat ini teguh gitu ya. Jadi kalaupun masa-masa corporate fasting ya, puasa raya kita ini, walaupun diambil dengan mungkin setengah hari atau hanya berpantang terhadap makanan yang lezat, lakukan itu supaya kita tiap-tiap bulan seperti ada masa-masa untuk restoring, renewing semangat kita di dalam Tuhan gitu ya. Itu penting, berpuasa itu penting, merendahkan diri dengan berpantang dengan makanan-makanan lezat selain baik untuk kesehatan kita, itu menunjukkan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Itu saya lakukan dalam keseharian saya, dan saya tidak pernah dirugikan itu semuanya gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.